Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bintang Cahya dalam materi probabilitas dan statistik. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai regresi linier berganda 3 variabel. Sebagai pengantar, kita akan membahas mengenai regresi. Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau dilambangkan dengan X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor. Sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linier sederhana atau sering disebut dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan ramalan ataupun prediksi karakteristik kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya kita akan mengimplementasikannya menggunakan Microsoft Excel. Silakan teman-teman buka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah data dengan jumlah data sebanyak 12 dan saya telah mendesainnya seperti berikut. Silakan teman-teman mendesain menurut selera. Untuk mempermudah, saya sudah menyediakan sebuah foto yaitu sebagai langkah-langkah untuk mencari regresi linier berganda. Di sini kita disuruh untuk membuat tabel penolong untuk regresi berganda, yang dimana tabel tersebut telah saya buat, yang dimana seperti berikut, yang isinya mempunyai variabel Y, X1, X2, X3, dan seterusnya. Langkah selanjutnya, di sini karena kita disuruh untuk mencari sigma, berarti kita disuruh untuk menjumlahkan setiap variabel. Langsung saja kita proses. Seperti biasanya kita menggunakan rumus sum, lalu tekan tab. Nah, pilih data yang kita jumlahkan. Tutup kurung, lalu tekan enter. Setelah kita mendapatkan datanya, kita kopikan saja sampai data yang terakhir. Langkah selanjutnya kita akan memproses data. Kita akan mengkalikan variabel X1 dengan variabel Y. Sama dengan pilih variabel X1, kemudian kita kali dengan variabel Y. Kita copy saja. Nah, selanjutnya X2 dikali dengan Y. Lalu tekan enter. Variabel 3 kita kalikan dengan Y. Lalu tekan enter. Nah, selanjutnya mengkalikan variabel X1 dengan variabel X2. Variabel X1 kita kalikan dengan variabel X2. Mengkalikan variabel X1 dengan variabel X3. Selanjutnya, mengkalikan variabel X2 dengan variabel X3. Di sini kita harus berhati-hati dalam menempatkan kursor dan memilih variabel. Selanjutnya, kita akan mempangkatkan. Pilih terlebih dahulu X1, variabel X1, kemudian kita pangkatkan 2. Lalu tekan enter. D5. Oke.
Mempangkatkan variabel X2. X2 kita pangkatkan 2. Enter. Selanjutnya, mempangkatkan variabel X3. X3 kita pangkatkan 2. Lalu tekan enter. Kita telah selesai memproses untuk mencari masing-masing sigma. Setelah kita mencari nilai masing-masing sigma yang ditentukan, langkah selanjutnya ialah kita dapat lihat di gambar, kita diminta untuk menginputkan nilai dari matriks A dan matriks H. Di sini saya telah menginputkannya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginputkan nilainya. Pada gambar, kita diminta untuk menginputkan nilai N. Nah, di sini pada data kita, nilai N itu sama dengan 12. Jadi, saya akan mengulangnya. Kita inputkan biasa 12. Kemudian, pada sigma X1 ini, kita menginputkannya seperti berikut. Ketikkan sama dengan, kemudian kita pilih sigma X1 itu. Nah, sini kan sigma X1. Kita klik, baru tekan enter. Begitu juga dengan sigma X2. Sama dengan, kita pilih sigma X2, kemudian kita tekan enter. Untuk mencari sigma X3, kita hapusnya, sama dengan, kemudian pilih sigma X3. Begitu juga dengan pada kolom kedua, ketiga, dan keempat. Dan untuk mencari nilai H, saya rasa teman-teman paham caranya. Nah, saya akan melanjutkan bagaimana cara untuk menentukan matriks A1. Yang dimana untuk mencari nilai dari matriks A1, A2, A3, dan A4, itu kita hanya mengganti kolom. Yang dimana apabila kita mencari nilai dari matriks A1, kita akan mengganti kolom pertama itu dengan nilai matriks H. Begitu juga dengan matriks A2, kita akan mengganti kolom kedua dengan matriks H. Begitu sampai dengan menentukan matriks A4, mengganti kolom A4 dengan matriks H. Oke, langsung saja kita akan menginputkannya. Pertama, kita ganti kolom pertama dengan matriks H. Selanjutnya, kita copy. Untuk kolom dan baris setelahnya, sama. Nah, setelah kita inputkan seperti ini, langsung saja kita copy. Oke. Kita inputkan matriks A2. Di sini kita ganti dengan matriks H. Kita copy saja. Selanjutnya. Nah. Selanjutnya kita menentukan matriks A3. Caranya agar mempermudah, kita inputkan dulu pada bagian atasnya. Kita pilih. Nah, di sini kita ganti dengan matriks H. Kemudian di sini tetap pada kolom keempat. Setelah itu kita copy rumusnya. Nah, matriks A4-nya kita ganti juga di sini. Kemudian sama. Di sini kita ganti dengan matriks H. Oke. Selanjutnya kita copy saja. Salah. Selanjutnya rumusnya
Kita copy, lalu kita tarik ke bawah. Oke. Setelah kita selesai menginputkan nilai masing-masing matriks, langkah selanjutnya kita menentukan determinan dari masing-masing matriksnya. Yang pertama kita mencari nilai determinan A sama dengan, kemudian kita ketikkan yaitu mdeter. Cara singkatnya gini ya. Kita ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan md baru tekan tab. Nah, kita pilih datanya. Kita tutup kurung lalu tekan enter. Begitu juga dengan determinan A1 sama dengan MD. Kita pilih array-nya. Oke. Selanjutnya matriks A2. Selanjutnya menentukan matriks determinan A4 sama dengan MD. Kita pilih datanya, kemudian kita tutup kurung, tekan enter. Setelah kita selesai mencari nilai masing-masing determinan, nah kita pindah set. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan nilai A1, A2, A3 sampai dengan A4 dengan rumus seperti berikut. Kita bagi nilai determinan A1 ini dengan determinan A. Nah, begitu juga langkah selanjutnya. Oke, setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan pola. Di sini untuk pola dari regresi bergandanya yaitu Y sama dengan B1 ditambah B2 kali X1 ditambah B3 kali X2 ditambah B4 kali X3. Setelah kita mengetahui polanya, langkah selanjutnya yaitu kita menginputkan dengan cara dipisah-pisah terlebih dahulu. Kita inputkan B1 tambah, kemudian kita inputkan B2, di sini X1, kemudian kita tambah, tekan enter. Selanjutnya kita inputkan nilai dari B1, B2, B3, kemudian kita inputkan yaitu X2 tambah, terakhir kita inputkan yaitu nilai dari B4-nya. B4 yang dikali dengan X3. Setelah kita membuat pola, maka kita akan mencoba pola ini terhadap data baru. Kita akan mencobanya. Kita pilih B1 ditambah dengan B2 dikali dengan variabel data baru, variabel X1 ditambah dengan B3 dikali dengan X2 ditambah dengan B4 dikali dengan X3. Nah, enter. Nah, berikut ini merupakan hasil dari regresinya. Kita ulang sekali lagi, kita buat data baru dengan seperti berikut ini. Nah, kita coba cari regresinya. Sama dengan B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali dengan X3, enter.
Ini merupakan cara manual untuk mencari regresi berganda. Bagaimana cara mencari otomatis pada Excel? Nah, kita lihat terlebih dahulu pada bagian data. Di sini saya telah mengaktifkan data analisis. Karena di dalam OS Windows, kita bisa mengaktifkan data analisis. Nah, caranya yaitu ketikkan file, pilih option, pilih add ins. Nah, untuk yang belum mengaktifkan, biasanya itu terletak di bagian bawah. Karena saya telah mengaktifkan, ya di atas. Kita pilih Analysis Tool. Lalu kalau yang belum mengaktifkan, itu pilih Go. Nah, baru checklist Analysis Toolpack-nya, lalu klikkan OK. Kita lihat pada bagian data, karena saya biasanya letaknya itu di bagian data, diletakkan di paling ujung kanan. Kita klik, nah kita pilih regression, lalu tekan OK. Maka di sini akan seperti ini. Di sini diminta inputkan nilai Y. Oke, kita inputkan ya. Kita pilih data Y. Lalu di sini pilih X1-nya sampai dengan X3. Di sini apabila teman-teman baru mengaktifkan, dia tidak ada tanda checklistnya. Itu setelah teman-teman. Di sini saya aktifkan semuanya. Lalu tekan OK. Dia akan muncul di set baru, itu set 4. Sebelumnya sudah ada set 5, contoh juga. Oke. Ini merupakan tampilannya. Kita lihat apakah cara otomatis sama dengan cara manual atau tidak. Kita pilih yang ini. Oke. Misalnya kita copy. Kita kopikan ke sheet 1, halaman awal kita. Nah, kita kopikan di sini. Siap. Maka dapat kita lihat Y-nya sama. Yang membedakannya yaitu ketelitiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.